profesor saya tadi. Selamat malam para hadirin yang saya hormati, khususnya tokoh-tokoh partai ini yang mudah-mudahan dengan pembicaraan saya tidak merasa tersinggung. Itu pertama. Juga kepada para penyelenggara pemilu. Saya akan berbicara dengan gelombang yang sama seperti Profesor Umar dan Profesor Cipta. Tapi saya mau mengingatkan juga bahwa kita orang Indonesia, demokrasi kita itu di dalam implementasinya tidak sama dengan demokrasi di Barat. Ada beda. Itulah sebabnya juga mengapa korupsi ini terus-menerus. Mengapa ini kacau-kacau terus-menerus. Kalau kita lihat demokrasi yang diterapkan di Indonesia, saya mau mengingatkan terutama tokoh-tokoh partai, kenapa di Skandinavia itu bisa berjalan dengan bagus? Karena kultur mereka. Kita ini sudah tidak punya rasa malu, tidak rasa bersalah. Kalau toh punya malu, jangan ditambah awalan dan akhiran, kan susah nanti. Jadi persoalannya begini Pak. Menurut saya, itu yang dikatakan the pot pervade the kettle. Pantat belanga menyalakan pantat kuali. Semua sama hitamnya. Itu saya mau katakan kepada tokoh-tokoh partai itu. Kalau Profesor Cipta bilang Aristoteles, saya sepakat. Tapi jangan lupa, orang Barat itu selalu berpikir prinsipnya apa. Kalau kita berpikir relasinya apa. Itulah sebabnya terus korupsi di Republik kita ini terus-menerus itu. Relasi itu dipelihara dengan duit. Dan begitu. Dan yang memberi contoh itu apa? Memberi contoh itu yaitu a fish begin to stink not from its tail but from its head. Ikan busuk itu bau busuknya tidak di ekor, tidak di rayat, tapi di kepala ikan, di pemimpin-pemimpin kita. Coba Pak Karni sebut pemimpin-pemimpin kita proklamasi 45. Ya. Saya tidak mau sebut nama sebab nanti mungkin ada yang tersinggung. Tapi pada umumnya, mereka kan pada umumnya rata-rata bersih. Mungkin ada sedikit berselingkuh dan di sana sini kan begitu. Tapi pada umumnya bersih. Tapi coba Bapak lihat akhir-akhir ini. 10 tahun terakhir ini omong kosong. Jangan politik pencitraan itu. Saya katakan omong kosong meskipun saya tahu jago-jagoannya ada di dalam rapat ini. Tapi itu kan benar begitu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Kalau Anda anggap saya musuh Anda, berarti Anda harus diperiksa oleh seorang psikiater. Karena saya baca di koran, saya lihat. Jadi, apalagi ada ditambah dengan korupsi. Kan begini Pak, ini kan melihatnya dari segi, saya melihatnya, karena itu saya tidak perlu bantah Profesor Muladi karena melihatnya dari segi lain. Saya melihat dari segi victimologi, terutama mau mendukung pemikirannya Profesor Umar ini. Begini Pak, ada pemikiran dunia orang Barat. Bukan berarti saya dukung orang Barat. Ini harus tegas. Tegas. Kalau mau seperti ini lagi, 50 tahun lagi baru saya pikir korupsi itu bisa hilang. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ini kira-kira 90% itu semua sudah pikirannya sudah kacau balau. Coba saya mau tanya. Dan saya kasih tahu kepada Bapak. Karena menteri itu dari partai Bapak. Itu orang bersetubuh anak-anak SMP. Kenapa itu menterinya mulut tidak bisa dibuka untuk menegur? Nah ini ada Pak Haji. Ada bapak-bapak itu. Kenapa? Ya, jadi kalau mau kortemeten, tegas. Ini kalau selesai pemilu, mau dibikin peraturan baru, ya, itu harus dirombak semua. Ini seperti orang main sepak bola, tidak usah pakai polisi, prit, keluar. Begitu. Baru. Jadi kalau melakukan pelanggaran langsung dipecat, tidak usah lagi. Tadi kan kalau dibawa ke jaksa, polisi, mereka juga orang-orang yang tidak bersih juga kan begitu. Sami mawon.
Bukan saja itu, kebanyakan sudah raih gedek. Ya. Jadi begini saya mau kemukakan itu. Kalau nanti 5 tahun lagi itu mau dibikin pemilu, ini semua penyelenggara pemilu harus diganti, tidak boleh dipakai lagi, dipakai hanya 1 kali saja. Cukup. Sebab nanti kalau punya pengalaman, iya pengalaman yang baik, kalau pengalaman yang buruk lebih celaka lagi nanti pemilu yang akan datang. Ya. Kalau partai, ya itu urusan saya. Tapi saya terus terang aja tidak begitu percaya lagi sama orang-orang partai ini. Ini hari bicara A, besok bicara B. Itu apa itu sekretaris, apa itu ketua, sami mawon semua. Sudah rusak Pak. Ya. Coba, saya tahu itu. Yang lebih celaka ini partai-partai dipengaruhi oleh konglomerat-konglomerat hitam atau konglomerat yang pakai istilah Prof ini memelaratkan rakyat. Saya tidak yakin bahwa kan masa apa itu iuran partai jalan, dah jalan Pak. Jadi ini semua konglomerat ini main. Kenapa? Saya mau kasih tahu, kalau ada tokoh partai diangkat jadi dewan komisaris di apa itu perusahaan tambang besar di punya apa itu kolon apa imperialis atau di sana di Papua. Bicaranya sudah lain. Kemarin saya lihat dia bicara di televisi, loh kok sudah lain lagi. Nah itu. Ya ini orang bicara, nah, Bapak bicara mengenai kemiskinan, yaitu pasal 34. Tapi kita belum pernah saya dengar bicara di sini sebentar. Saya sebut saja karena saya tahu pemerintah sudah hampir selesai. Dan saya mau sampaikan kepada tokoh-tokoh partai. Jangan mengesahkan undang-undang itu sebelum DPR yang baru. Dan jangan mengizinkan lagi itu imperialisme untuk menghancur leburkan pasal 33. Pak itu saya ingat pada waktu saya kira Bapak ikut mungkin pada waktu saya itu di tempat yang saya tidak akan masuk lagi di sana itu karena bau korupsinya terlalu tajam. Ya, itu kan pembicaraan mengenai pasal 33. Coba Bapak lihat sekarang. Pemimpin yang sekarang mau jadi presiden, jangan mengangkat pemimpin yang mengemplang utangnya. Satu, yang suka dari snow freelance kasih mobil kepada selebriti. Masa saya enggak percaya itu kalau dia kasih gratis begitu. Enggak percaya saya itu. Gitu. Bahkan saya baca di koran yang sekarang sedang diadili itu ditangkap oleh KPK tanpa busana. Nah, kan begitu. Dan coba Bapak lihat itu di televisi. Ini orang-orang Indonesia yang ketangkap sama KPK enggak punya rasa malu. Coba kalau dilihat di televisi, galang ketawa, angkat tangannya begini. Coba, begini Pak, 2 jari jempol. Ya toh. Jadi lama-lama saya pikir, jangan-jangan Indonesia ini sudah menjadi satu negara penuh dengan orang-orang yang gila. Gila uang, gila perempuan, entah gila apa lagi yang saya tidak tahu lagi. Jadi, saya mau usul begini, singkatnya ya, supaya didengar oleh masyarakat seluruhnya. Begitu DPR yang baru terbentuk, harus dibikin undang-undang pemilu yang baru. Tidak lagi pakai polisi, jaksa, kalau saya tadi dengar dari para pakar ini. Sebab para pakar ini kalau bicara, ya termasuk profesor-profesor itu juga, kadang-kadang mereka berkelakar juga. Tidak jelas itu kadang-kadang, apalagi sekarang. Bapak coba lihat itu di Mahkamah Konstitusi itu ada hakim yang sama sekali akademik standingnya menurut saya 0 besar. Bukan karena saya sombong, sama sekali tidak. Saya bisa buktikan itu. Kenapa saya sampai menarik kesimpulan? Atau kalau pakai itu, kan Presiden mengatakan yang duduk di Mahkamah Konstitusi hakim tidak boleh berasal dari partai. Malahan sekarang pemerintah sendiri naik banding terhadap putusan pengadilan. Ini bagaimana tuh? Siapa sih yang keliling SBY yang kasih nasihat-nasihat bikin kacau ini? Jadi Bapak harus mengatakan kepada Bapak Presiden itu diperiksa lagi kembali. Kalau Bapak tidak mau sampaikan ya tidak apa-apa. Saya juga bisa sampaikan kalau perlu.
Gitu. Tapi yang jelas Pak, nanti setelah pemilu selesai ini, KPK akan punya banyak pekerjaan. Luar biasa banyaknya. Karena sudah mungkin terlalu banyak para koruptor di Republik kita ini. Ya, jadi menurut hemat saya, ya begitulah. Bapak mau mengharapkan supaya korupsi ini hilang. Menurut perhitungan saya, secara keilmuan, 50 tahun lagi. Kenapa 50 tahun lagi? Yang sekarang kita ini saja sebagian besar sudah rusak. Punya anak, umur berapa? Kalau dia sekarang ini umur 20, dia juga sudah rusak. Jadi saya punya perhitungan kira-kira 50 tahun. Kalau ada yang tidak sepakat, boleh-boleh juga. Ya, atau kita mau pakai model seperti di zaman Orde Baru, dor, begitu. Apa itu yang kita mau, begitu. Kalau kita tidak mau, ya kita harus melakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya berterima kasih Pak Kardi. Sebetulnya saya berpikir, saya ini kan bukan seorang politisi, apalagi politikus. Kalau di dalam ruangan ini ada banyak politikus Pak. Politikus itu berarti tikusnya yang ditonjolkan. Kalau politisi lain. Jadi saya pikir karena ada orang-orang yang mengatakan, tapi kamu harus ke sana bicara, gitu. Bahkan saya mau sampaikan sama Pak Kardi, ini Bapak punya anggota-anggota banyak juga sudah mengeluh karena mereka tidak dapat kesempatan berbicara. Mereka bilang sama saya, tapi coba tolong sampaikan sama Pak Kardi. Saya bilang kalau saya harus datang bisi-bisi sama Pak Kardi, beliau tidak akan gubri saya. Jadi biar saya sampaikan ini secara terbuka saja. Terima kasih. Jadi barusan adalah ungkapan kemuakan terhadap keadaan. Saya memang kepingin nggak sih Pak, tapi karena waktunya udah jam 11, selalu kehabisan. Maka mahasiswa pun gak kebagian. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak saya tadi itu kemuakan, ada kebencian juga. Pemirsa, salah satu alasan kenapa masyarakat benci sama politik, karena politisi tidak lagi punya objektivitas kebenaran, atau kebenaran bukan lagi jadi objektivitas politisi. Objektivitas politisi adalah pemilu dan kekuasaan. Kata seorang kolumnis